Oke, kali ini kita akan bedah sebuah gagasan besar. Kita akan bahas sebuah filosofi kekayaan yang, ya, agak beda, nggak kelihatan, nggak berisik, tapi kuat banget. Coba deh bayangin seorang jutawan. Apa yang langsung muncul di pikiran kalian? Mungkin bukan yang seperti ini ya. Nggak ada tuh jam tangan mewah yang bikin silau. Mobil sport yang berisik, lupakan juga. Semua simbol kesuksesan yang sering kita lihat di media sosial, orang ini kayaknya nggak butuh semua itu. Dia juga nggak ngejar-ngejar ketenaran atau validasi di dunia maya. Jadi lupakan deh postingan pamer portofolio atau cuitan yang cari-cari perhatian. Sebaliknya, fokusnya cuma pada satu hal, sebuah tindakan yang sederhana, konsisten, dan yang paling penting, dilakukan jauh dari mata publik. Nah, disiplin inilah yang membuat dia jadi jenis orang kaya yang baru. Seorang jutawan Satoshi. Yap, dari Satoshi, satuan terkecil Bitcoin. Kekayaannya itu bukan diukur dari apa yang dia pamerkan, tapi dari kedaulatan yang dia bangun diam-diam. Dan disinilah letak kuncinya. Kekuatan sejati itu nggak butuh penonton. Kemandirian finansial yang sesungguhnya justru tumbuh subur dalam kesunyian, mirip seperti akar pohon yang kuat di bawah tanah. Ini jadi bikin kita mikir kan, sebenarnya gimana sih cara kita mendefinisikan kekayaan di zaman sekarang? Soalnya ada pergeseran besar yang lagi terjadi loh. Di satu sisi, ada model lama yang fokusnya cuma ke status yang kelihatan. Di sisi lain, ada model baru yang dibangun di atas kedaulatan yang justru nggak kelihatan. Gampangnya, yang satu soal pamer, yang satunya lagi soal persiapan. Ini benar-benar mengubah cara kita mengukur kesuksesan. Bukan lagi soal angka di rekening bank atau uang fiat. Ukurannya sekarang adalah kebebasan. Jadi pertanyaannya bukan berapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa bebas kamu. Tapi kenapa ya model kekayaan yang lama, yang serba pamer itu kok bisa dominan banget? Jawabannya ternyata ada di sistem tempat kita hidup sehari-hari. Sistem keuangan fiat, sistem yang kita pakai sekarang ini, tanpa sadar sudah melatih kita untuk memprioritaskan hal yang keliru. Kita seolah-olah diajari untuk kelihatan kuat, bukan untuk benar-benar membangun kekuatan. Dalam sistem ini, kebisingan itu dihargai. Siapa yang paling vokal, paling sering tampil, paling gencar cari perhatian, justru merekalah yang dapat insentif. Kebisingan dianggap sebagai sinyal kesuksesan. Nah, sebaliknya, kerja keras yang konsisten dan tenang di belakang layar itu malah sering diabaikan. Kesunyian tidak dihargai, bahkan kadang dianggap sebagai tanda kegagalan. Tapi, disinilah poin pentingnya. Kekuatan finansial yang sesungguhnya itu justru nggak kelihatan. Ia adalah apa yang kamu simpan dan kamu lindungi, bukan apa yang kamu habiskan untuk pamer. Oke, jadi apa untungnya memilih jalan yang sunyi ini? Apa hasil akhirnya? Yuk kita lihat. Semuanya bermuara pada satu sistem yang sederhana tapi sangat kuat. Mulai dari yang kecil, tetap konsisten, dan abaikan semua kebisingan di luar sana. Ini bukan tentang menebak waktu yang tepat, tapi tentang membangun momentum lewat konsistensi. Tabel ini nunjukin perbedaannya dengan sangat jelas. Saat pasar lagi bergejolak, kebanyakan orang panik, jual saat murah, beli saat mahal. Sementara itu, si pengumpul atau staker, dia tetap santai dengan sistemnya, dan dengan tenang mengubah volatilitas jadi peluang. Jadi, kedaulatan itu bukan berarti jadi yang paling mencolok, tapi jadi yang paling siap. Kekuatan sejati itu terletak pada kesiapan, bukan pada penampilan. Ini membawa kita ke sebuah tantangan pribadi, karena pada akhirnya ini semua bukan cuma soal teori, tapi soal tindakan. Jadi pertanyaannya sekarang untuk Anda, kalau Anda masih terus menunggu untuk merasa siap, kira-kira berapa harga yang harus dibayar untuk terus menunda? Di dunia yang terus berubah ini, diam di tempat itu artinya ketinggalan. Apa yang Anda korbankan setiap hari hanya dengan menunggu? Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Tindakan kecil dan tegas yang diambil hari ini akan membangun posisi di mana di masa depan Anda tidak lagi perlu reaktif terhadap krisis. Kenapa? Karena Anda sudah siap. Jadi, kita akhiri pembahasan ini dengan pertanyaan terakhir untuk Anda. Ini bukan lagi soal jutawan anonim di luar sana. Ini tentang masa depan Anda. Coba renungkan, seberapa berbedakah hidup Anda nanti jika Anda mulai dari sekarang?